Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di Riman Vlog dan Kirena Nurseri. Semoga teman-teman sehat, sukses, dan tidak lupa selalu happy. Dan di episode kali ini, saya berharap teman-teman juga happy ya. Kenapa? Karena saya mengabulkan permintaan teman-teman yang ingin tahu tentang hasil cacahan bonggol. Jadi, untuk video pertama kali, saya memberikan tutorial dengan menggunakan bahan Pride of Sumatra. Itu kan sudah dicacah dan itu 2 bulan yang lalu. Dan saat ini akan kita lihat ya ke dalamnya ya, seperti apa hasilnya. Apakah tunasnya muncul bagus atau justru membusuk ya kan? Kan kita nggak tahu karena sudah 2 bulan. Kita simak bareng ya. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton. Baik, kita lanjutkan ya. Tapi maaf, ada gangguan sedikit, hujan. Jadi semoga suara saya masih bisa terdengar dengan baik ya. Mohon maaf gangguannya. Baik, sebelum kita membuka toples, saya ingin flashback kembali tentang penggunaan toples untuk menanam bonggol Aglaonema. Jadi yang pertama, kenapa ini toples? Toples itu merupakan teknik sungkup. Teknik sungkup ini banyak digunakan oleh para pembudidaya. Jadi ada yang menggunakan pot, lalu dikasih plastik, lalu ada yang menggunakan botol aqua, ada yang menggunakan ya beberapa benda yang lain. Kemudian kalau saya pribadi kenapa terpikir toples? Pertama adalah area untuk menanam itu di garasi. Garasi itu sangat sempit. Kemudian kalau kita berjajaran pot-pot, ada plastik dan sebagainya, kayak kurang rapi. Kenapa nggak coba pakai toples? Akhirnya saya coba pakai toples. Bener, lebih praktis, tertata rapi, ya kan? Kemudian setelah sebulan 2 bulan berhasil tumbuh tunas. Nah itulah akhirnya saya share ke grup teman-teman. Banyak yang meminta untuk dibuatkan videonya, akhirnya saya buatkan video tutorial ini. Itu teknik sungkup. Lalu teknik sungkup ini dengan yang tidak sungkup bagaimana mas? Nah saya ingin cerita bahwa sebenarnya ini hanya pilihan untuk menanam. Jadi tidak menggunakan sungkup pun berhasil. Banyak juga pembudidaya itu yang menilai bahwa teknik sungkup itu kuno. Mendingan langsung aja tanam dengan media tanam selesai dan berhasil. Iya memang berhasil. Banyak yang memiliki teknik tanam seperti itu, dan itu memang tergantung masing-masing ya. Saya pribadi memilih menggunakan teknik sungkup toples ini karena saya sudah membuktikan, saya menilai lebih cepat. Jadi saya menanam dengan jenis yang sama, saya tanam yang satu di toples, yang satu di media tanam biasa, dan lebih cepat tumbuh tunasnya di media tanam yang di toples ini. Itu tadi tentang sungkup ya. Lalu yang kedua yang ingin saya bahas yakni tentang jaminan. Mas, apakah ada jaminan ketika kita menanam menggunakan toples ini bakalan berhasil? Nah, ini berdasarkan review dari teman-teman yang ngontak saya, baik di kolom komentar maupun di secara pribadi ya, di WA. Ada yang berterima kasih karena, wah berhasil mas, saya seneng ya. Tapi ada juga yang ngomong, wah saya gagal, ini lonyot semuanya, misalnya gitu. Jangan teman-teman, saya yang sudah mencoba juga pernah mengalami kegagalan. Jadi ada yang gagal, ada yang berhasil. Bahkan 2 toples gagal total, lonyot. Tetapi banyak juga toples yang berhasil. Ada sekitar 7 toples yang berhasil. Nah ini, yang ketiga yang akan kita bahas adalah faktor yang menentukan gagal atau berhasilnya dalam teknik toples ini. Yang pertama adalah pemilihan bahan. Jadi pastikan bahan bonggol yang akan kita tanam itu tua. Jadi kalau untuk ciri-ciri yang tua itu warnanya lebih gelap. Jadi teman-teman pastikan itu tua. Kemudian faktor kedua tentang bahan ini yakni sehat. Jadi kalau bahannya itu tidak sehat ya kemungkinan hidupnya atau tumbuh tunasnya itu kecil. Selain bahan, berikutnya yakni media tanam. Media tanam yang kita gunakan itu harus memenuhi dua syarat. Selain remah itu yang pertama penuh nutrisi. Penuh nutrisi, yang kedua itu minim patogen. Nah, faktor kedua ini yang memiliki peran sangat penting karena faktor utama kegagalan lebih ke banyaknya patogen yang menyerang sehingga
boro-boro dia tumbuh tunas, bisa cukup bertahan sehat selama 2-3 hari saja atau seminggu, itu sudah bagus sekali. Makanya memang perlu dipastikan media tanamnya benar-benar memenuhi syarat itu. Lalu yang berikutnya yakni toples yang digunakan. Toples yang digunakan harus benar-benar higienis, bersih, cuci bersih, dan memang benar-benar bebas dari bibit-bibit penyakit atau yang nantinya bisa jadi bakal jamur atau bakteri misalnya. Nah, yang tak kalah penting yakni rahasia ilahi. Karena kita berhubungan dengan sesuatu yang hidup, tidak lepas dari sang pemberi kehidupan. Jadi kalau kita sudah memberikan bahan yang terbaik, kalau kita sudah memilih bahan yang terbaik, lalu toples terbaik, media tanam yang terbaik, tapi kalau tidak diizinkan untuk hidup oleh sang pemberi kehidupan, ya tentu kita tidak bisa apa-apa. Jadi ada yang menganjurkan memang, wah nggak ada salahnya loh berdoa dulu, ya kan? Kita berdoa, kita berharap bonggol ini bisa tumbuh dengan baik. Nah, itu hal-hal yang perlu diketahui ya, kenapa bisa gagal atau berhasil. Semoga teman-teman sudah melakukan itu dan bisa menilai kembali, kenapa kok bisa gagal ya? Wah, kenapa berhasil? Berarti sudah melakukan hal-hal seperti yang tadi saya contoh. Kita tengok ke dalam toplesnya. Kita buka ya, buka supaya lebih jelas lagi. Nah tuh hasilnya. Oke, yang ini bagus kan? Sudah 2 daun. Nah, saya mencoba mencacah bonggol Pride of Sumatra. Ini bonggolnya udah cukup tua banget ya. Udah bersih besoknya ya. Tak potong, saya pastikan dia tidak ngenain tunas pas pemotongannya. Nih. Nah, ini biarin dulu, dianginkan dulu. Ini mata tunas, ini mata tunas. Udah jadi 3 ruas ya, 3 tunas ya dalam satu bonggol ya. Saya sih cukup betadin aja, cukup manjur. Dia menutup luka sama antiseptik didiemin sampai kering dulu, diangin-anginkan, benar-benar dia udah kering. Ini sambil menyiapkan tadi media tanam dengan sudah dikasih antrakol dan B1 ya. Ini udah kering nih, lumayan kering, tunggu dulu sampai benar-benar kering. Sekarang media tanamnya ditaruh ya. Oke. Datar gini ya, datar gini aja, terus dikasih agak dipendam dikit. Udah kering. Saya tinggal ditutup. Nih, jangan lupa ditaburi irisan bawang merah. Irisan bawang merah ini seperti yang tadi saya bilang, dia merangsang pertumbuhan akar tunas, juga anti jamur. Selesai, jadi bawahnya itu nggak ada lubang, nggak ada apa-apa, ditutup. Ini udah bersih ya, udah merah, cuman luarnya aja agak kotor. Dah, diemin aja. Nanti sekitar sebulan gitu, nanti udah akan tumbuh. Kita buka ya. Setelah 1 bulan ini kita buka. Ya, tuh. Kita cium baunya tidak ada bau busuk. Dan lihat nih tunasnya. Nah, saya buka dulu. Nih, tunasnya kelihatan muncul ya kan? Ya, ini berarti pertumbuhannya bagus nih, perkembangannya bagus nih. Tunasnya juga mulai muncul nih. Masih kecil, 1 bulan. Menurut saya Pride of Sumatra ini lebih agak lama dikit ya. Nah, ini adalah kali kedua kita membuka toples. Yang pertama saat panen bonggol dalam toples dan dipindah ke pot ya. Nah, makanya langsung kita buka seperti apa kondisi bonggol Aglonema Pride of Sumatra. Kita buka pelan-pelan ya. Oke. Nah, lihat. Jadi yang media tanam bagus, tidak tercium bau busuk ya, seger. Dan lihat nih, menurut saya bonggol Pride of Sumatra ini butuh waktu lama ya. Ini 2 bulan baru tumbuh segini, sementara yang lain baru akan muncul.
Dan di bonggol yang lain belum kelihatan muncul. Jadi ini sudah tunasnya sudah mulai muncul nih sini. Mulai dari atas. Nah, ini kelihatan kan dari sini. Nah, ini kan tunas hijaunya muncul lalu akar. Nah, ini ternyata ini muncul juga nih di sini. Di samping ini. Di samping ini lalu ini ada akarnya, ya kan? Sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nah, kini saatnya mencabut gulmanya. Ini ada rumput-rumput yang tumbuh. Ini kayaknya padi nih. Jadi kalau dibiarkan nanti bisa keluar beras ya, padi ya. Sudah ya, saatnya ditutup. Nah, jadi bisa dibuktikan kalau menumbuhkan tunas dalam bonggol itu butuh waktu. Kalau ada yang meminta, Mas, tolong direview hasil kemarin treatmentnya gitu kan. Ya tentu butuh waktu dan paling ideal memang 2-3 bulan setelah treatment akan keluar apakah itu berhasil atau tidak. Nah, ini saatnya ada satu lagi. Ada satu toples yang akan saya review. Jadi ini toples yang masih masuk dalam daftar saya tidak tertib administrasi. Belum saya catat tanggal pasti kapan ditanam. Tapi kalau saya boleh mengira-ngira itu 2 minggu sebelum saya menanam bonggol Pride of Sumatera. Saya ingat ini adalah bonggol Cochin Chameleon. Nah, kita lihat ya berhasil enggaknya ya. Nah, sukses berhasil tuh, lihat. Tapi nggak kelihatan kameleonnya karena masih kecil. Nih, dia tumbuh bagus. Tunasnya, akarnya, dan sebagainya media tanam yang digunakan sama. Tidak tercium bau busuk juga, berarti ini sehat. Baik, cukup ya, kita tutup dulu ya. Pokoknya nanti kalau saatnya panen akan kita review lagi. Demikian review bonggol yang dimasukkan dalam toples dan berhasil. Semoga bermanfaat untuk Anda, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.